Selamat malam teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan perhitungan biaya dan harga jual produk per unit berdasarkan metode job order costing dari brand Rangkai Future Company. Di slide selanjutnya ada perkenalan kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang beranggotakan Sonia Putri Setiawan dengan NIM akhir 5111221485. Yang kedua ada Muhammad Sultan Ramadan dengan NIM 5111221486. Kemudian ada Putri Darmayanti dengan NIM 5111221487. Selanjutnya ada Ridla Nur Azizah dengan NIM akhir 5111221488. Yang terakhir ada Aura Sekarwangi dengan NIM 5111221490. Di slide selanjutnya ada pendahuluan PowerPoint, yaitu dalam kebanyakan bisnis manufaktur, biaya produksi dipertanggungjawabkan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem akumulasi biaya, yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau bisa disebut juga dengan job order costing, dan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau bisa disebut juga dengan proses costing. Tujuan penting dari sistem perhitungan biaya manapun adalah untuk menentukan biaya dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Darmayanti. Selanjutnya adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan job order cost atau metode pesanan. Job order cost adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, di mana biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Sistem ini menentukan biaya produksi yang dikumpulkan dari pesanan tertentu dan biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total harga pesanan dengan jumlah unit produksi dalam pesanan. Selanjutnya adalah manfaat job order costing. Yang pertama adalah menjadi bahan pertimbangan menerima atau menolak pesanan. Yang kedua, membantu menentukan harga jual dan beban produksi. Yang ketiga, mengontrol proses dan biaya produksi yang telah terjadi. Yang keempat, memisahkan keuntungan dengan jelas dan menjadikan perbandingan. Yang kelima, membantu perbandingan biaya aktual serta menjadi analisis histori pemesanan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ridwan Nur Azizah. Selanjutnya ada profil Rangka Future Company. Rangka Future Company berdiri sejak tahun 2020 hingga sekarang, yang mana usaha ini dimiliki oleh seorang mahasiswa Unjani yang bernama Salman Hafil Majid. Didirikan di daerah Ciberem, Andir, Kota Bandung. Usaha ini memproduksi beberapa jenis produk, antara lain sweater dan kaos. Berikut ada contoh beberapa produk dari Rangka Future Company. Selanjutnya, Rangka Future Company mengolah produk berdasarkan pesanan. Produk yang dihasilkan berbagai macam dan bisa memiliki desain yang berbeda sesuai dengan pesanan konsumen. Oleh karena itu, usaha ini menggunakan metode perhitungan biaya produksi dengan sistem job order costing. Untuk perhitungan akan dijelaskan oleh Aura. Adapun perhitungan biaya bahan baku. Biaya bahan baku langsung seperti kain, kebutuhan produk per minggunya 375 kilo dengan harga 70.000. Dan jumlah produk 26.250.000 dengan akumulasi per bulannya 105 juta. Kerah mangset dengan kebutuhan produk per minggunya 1.725 pieces dengan harga 1.800.000 dan jumlah produknya 3.105.000 dengan akumulasi per bulan 9.180.000. Adapun kancing
dan kebutuhan produk per minggunya 2.550 pieces dengan harga 2.000 dan jumlah produknya 5.100.000 dengan akumulasi per bulannya 10.200.000. Adapun benang dengan kebutuhan produk per minggunya 105 roll dengan harga 12.000 dan harga produknya 1.260.000 dengan akumulasi per bulannya 5.040.000. Packaging, kebutuhan produk per minggunya 1.275 pieces dengan harga 100 perak dan jumlah produknya 127.500 dengan akumulasi per bulannya 510.000. Adapun yang terakhir label merek dengan kebutuhan produk per minggunya 1.275 pieces dengan harga 100 perak dan jumlah produknya 127.500 dengan akumulasi per bulannya 510.000. Adapun biaya tenaga kerja langsung, upah borongan jahit, kebutuhan produk per harinya 170 unit dengan upah per unitnya 5.000 dan biaya produksi per harinya 805.000 dan biaya produk per bulannya 22.100.000. Adapun Cici yang kebutuhan produk per harinya 170 unit dengan upah per unitnya 1.000 dan biaya produk per harinya 170.000, biaya produk per bulannya 4.420.000. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sonia Putri. Selanjutnya ada biaya overhead, yaitu unsur biaya overhead, salah satunya maintenance mesin jahit, biaya per jamnya 500 perak, lalu biaya per harinya 4.000, dikalikan per bulan jadi 120.000. Lalu terakhir ada listrik, biaya per jamnya 4.200, biaya per harinya 33.600, dan dikalikan sebulan jadi 873.600. Selanjutnya ada HPP, ini jumlah dari biaya bahan baku yaitu hasilnya 130.44. Lalu ada biaya tenaga kerja 26.520.000. Selanjutnya ada BOP 993.000, total HPP-nya 157.953.000. Lalu ada HPP per unitnya 31.000. Dan yang terakhir ada laporan laba rugi. Hasil penjualannya itu 357 juta, HPP-nya 157 juta, dan dikurang 200 juta itu laba bersih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian. Produksi kaosnya sendiri, satu unitnya itu memerlukan berapa kain, Pak? Berapa kilo atau berapa apa? Dalam produksi polo ini, dalam satu roll ini kaos bahan lakos CP ini dalam satu roll ada 25 kilo. Nah, 25 kilo ini bisa menghasilkan sekitar 85 kaos. 25 kilo bisa menghasilkan 85 kaos ya? 85 kaos. Nah, saya memproduksi sekitar 60 roll dalam 1 bulan. Mungkin bisa dikalikan aja itu 85 kali 60. Untuk biaya bahan baku langsungnya per unit itu berapa, Pak? Habis berapa ya? Mungkin kita kalkulasiin aja langsung ya di sini. Harga bahan kaos
CPC Pipa itu harganya 70.000. 70.000. Dalam satu lot itu ada 25 kilo. Kita kaliin hasilnya 1.050. Kita bagi ke hasil dalam satu lot sekitar 85. Sekitar 20.000 ya. Sekitar 20.000 HPP. Nah ini baru di bahan baku kainnya. Nah ini bahan baku di kerah sama macetnya itu terhitung 6.000 per piece-nya. 6.000 per piece. Jadi biaya bahan baku langsung totalnya semua ada 26.600 ya. Untuk bahan baku tidak langsungnya itu memerlukan HPP berapa Pak per unit ya? Per unit itu untuk pasang kancing, untuk kancingnya itu untuk sampai jadi seluruh. Ya? Dalam satu kancing dan lubangnya itu sekitar 1.000 untuk kancing. Nah kan kalau ini beda-beda nih, ada yang 2 kancing, ada yang 3 kancing. Tapi yang saya produksi itu 2 kancing, jadi membutuhkan 2.000 rupiah ya. 2.000 rupiah. Dan buat benang nih ya, buat benang itu sekitar 300 rupiah buat per unit. 300 rupiah per unit. Selain benang? Selain benang, dia tambahan itu paling dari Sablon. Nah itu mungkin kalau yang di sablon, cuman saya produksinya polos aja, hanya label merek mungkin. Label merek. Nah paling di label sama di tag itu membutuhkan 1.000 per piece. 1.000 dari per unitnya. Sama mungkin di packaging mungkin maksudnya ke biaya tambahan mungkin ya. Ya, biaya bahan baku tidak langsung. Packaging. Nah, buat packaging hanya plastik aja, itu plastik itu hanya ini saya menggunakan plastik clip mungkin terhitungnya 600 perak. 650 perak. 650 per unit. Ya, oke Pak. Itu sudah bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung ya. Untuk biaya tenaga kerja langsung Pak? Untuk biaya tenaga kerja langsung kan ini karena konveksi itu ya. Konveksi itu rata-rata semuanya menggunakan sistem upah, bukan sistem bukan upah. gaji gitu ya. Jadi kita itu ngasih ongkos itu sekitar dari mentah gitu ya, dari bahan baku mentah sampai ke jadi seperti ini, ongkosnya itu sekitar 7.500 per piece ya. 7.500 per piece. Kalau untuk jam kerjanya Pak? Jam kerja sih kita gak ada jam kerja itu, tapi normalnya itu paling dari jam 8 sampai jam 5. Nah ini tergantung target gitu ya, kan saya itu mentargetkan itu dalam sehari itu bisa 170 piece gitu. Satu hari itu 170 piece ya? Nah, jadi seberesnya gitu. Oke. Dalam sehari itu. Berarti tidak ada jam kerja, hanya ada target aja ya per harinya itu 170 per piece. 170 piece. 170 piece dalam sehari. Untuk kayak biaya overhead pabrik, yang termasuk dalam biaya overhead pabrik itu ada maintenance, terus listrik, terus transportasi itu. Nah untuk maintenance kita mengalokasikan anggaran di per piece-nya itu 500 500 rupiah. 500 rupiah.